Assalamualaikum anak-anak ibu di rumah. Bersama ibu Nila kembali. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita kemarin, yaitu tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran 1. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Setelah selesai berdoa, semoga Allah membukakan pintu hati kita untuk menerima pembelajaran berikutnya. Kita harus mempunyai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Beliau telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa belajar. Kemudian, dengan cara apa kita bersyukur? Dengan cara kita berdoa sebelum belajar. Baiklah, seperti biasanya, sebelum pembelajaran dilanjutkan, terlebih dahulu kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu menyanyikan salah satu lagu wajib nasional merupakan rasa cinta kita terhadap tanah air. Baiklah, pada pembelajaran hari ini kita mempunyai beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, menentukan ide pokok dan menuliskan kesimpulan. Yang kedua, menyebutkan cara melestarikan hewan di lingkungan setempat. Dan yang ketiga, menyebutkan kehidupan politik dari dua negara terkait kondisi geografisnya. Tahukah kamu, harimau Sumatera, orang hutan dari Kalimantan, atau badak bercula satu dari ujung kulon? Hewan-hewan tersebut merupakan hewan langka yang ada di Indonesia. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ayo kita cari tahu. Sebelumnya, silakan anak-anak ibu perhatikan dua gambar yang ada di bawah ini. Setelah memperhatikan dua gambar yang ada di atas, anak-anak ibu bisa menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Yang kedua, bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Yang ketiga, di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Setelah selesai menjawab pertanyaan tadi, silakan anak-anak ibu perhatikan gambar berikut ini, di mana ada seorang anak yang sedang memegang poster. Posternya bertuliskan, "Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan."
Bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Iya, yang harus dilakukan oleh manusia untuk menjaga hutan agar tidak terancam punah kelestariannya adalah: yang pertama, manusia harus melakukan sistem tebang pilih. Yang kedua, manusia tidak boleh menebang hutan secara liar. Yang ketiga, manusia tidak boleh membakar hutan sembarangan. Sekarang, coba anak-anak ibu baca teks bacaan berikut ini. Teks bacaan yang berjudul "Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka di Indonesia" terdiri dari 3 paragraf. Sekarang anak-anak ibu, silakan tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Karena minggu lalu kita sudah belajar tentang cara menentukan ide pokok paragraf. Baiklah, sekarang ibu akan mengulang sedikit kembali tentang mencari ide pokok paragraf. Pertama, yang harus anak-anak ibu lakukan adalah bacalah bacaan tersebut dari kalimat per kalimat. Tentukan dahulu mana kalimat utamanya. Kemudian ambillah ide pokok dari kalimat utama tersebut. Setelah anak-anak ibu selesai menentukan ide pokok dari setiap paragraf tersebut, anak-anak ibu gabungkanlah ide-ide pokok tersebut menjadi sebuah kesimpulan dengan bahasa anak-anak ibu sendiri. Anak-anak ibu sudah tahu bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita penduduk Indonesia. Bukan hanya bagi penduduk Indonesia, tetapi bagi penduduk di Asia Tenggara juga memberikan manfaat yang begitu besar untuk kita semua. Kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dalam memanfaatkan kondisi alamnya. Untuk selanjutnya, silahkan anak-anak ibu baca bacaan di bawah ini. Nah, sekarang ibu akan menambahkan sedikit pengetahuan anak-anak ibu tentang keadaan politik dari 2 negara ASEAN, yaitu negara Brunei Darussalam dan negara Indonesia. Baiklah anak-anak ibu semua, pada pembelajaran hari ini kita dapat menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah demikianlah materi pembelajaran kita pada hari ini. Untuk menguji pemahaman anak-anak ibu terhadap materi hari ini, silakan anak-anak ibu kerjakan soal di bawah ini. Selanjutnya, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib daerah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak-anak ibu. Pesan ibu buat anak-anak ibu semua adalah selama kita masih dalam keadaan COVID-19 ini, kita selalu harus memperhatikan protokol kesehatan. Yang pertama, selalu cuci tangan setelah bepergian. Yang kedua, kalau di tempat kerumunan selalu jaga jarak. Yang ketiga, selalu pakai masker.